Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4A ya. Ini saya eh, kelihatan nggak bening ya karena saya rekamannya pas malam hari ya demi Anda semuanya. Oke, baik. Bu Bening, langsung saja ya. Khusus buat 4A yang sangat spesial akan saya tampilkan PowerPoint uji beda dua kelompok di pertemuan ke-11 ini. Nah, kemarin Anda sudah itu ya mencocokkan antara penghitungan uji korelasi dengan Excel, rumus RX ya kemarin, dengan uji korelasi ketika pakai SPSS. Hasilnya seharusnya sama, yaitu 0,995. Nah, sekarang kita move on ke uji beda dua kelompok. Itu bagaimana sih, Bu? Nah, jadi kalau mahasiswa punya skripsi, judulnya itu tidak harus loh tentang pengaruh atau hubungan, tapi juga bisa dengan perbandingan dua model yang berbeda. Mungkin ya, secara teori Anda paham bahwa model problem based learning itu pasti lebih tinggi daripada direct interaction atau pembelajaran konvensional. Tapi ini juga perlu dibuktikan ya, tidak boleh percaya begitu saja. Nah, ini kok sudah dibaca ya ini. Nah, bagaimana kita tahu ya model pembelajaran A benar-benar lebih baik daripada model pembelajaran B. Nah, sebagai intuisi pedagogisnya pasti harus bertemu dengan bukti empirisnya. Ini nanti saya berikan contoh ada 60 siswa kelas 60 siswa SD kelas 5 menggunakan dua model pembelajaran yang berbeda, kemudian pakai uji statistiknya independent sample test. Nah, sebelum sampai sana, apa sih Bu independent sample test? Nah, baik nanti kuisnya akan saya berikan di tatap muka langsung ya. Nah, jadi kapan uji beda dua kelompok ini digunakan? Kapan yang Bu digunakannya gitu? Akan saya ubah dulu ya ininya. Ubah dulu. Nah, kapan sih Bu uji beda dua kelompok ini digunakan? Nah, pasti Anda bertanya-tanya nih buat apa? Nah, jadi uji beda dua kelompok ini memahami esensi uji komparatif ya, perbedaan atau perbandingan. Kapan dipakai, bagaimana membedakan jenisnya, dan apa peran pentingnya dalam penelitian pendidikan. Apa itu uji beda dua kelompok? Jadi ibu-ibu maaf ya, Mas Mbak. Jadi menggunakan ini masuk termasuk pada teknik statistik inferensial ya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang berbeda. Beda dengan uji homogenitas. Kalau uji homogenitas itu kita menguji apakah terdapat perbedaan varians. Varians itu rata-rata kelompok ya. Varians yang relatif sama tidak itu homogenitas. Tapi kalau uji beda dua kelompok itu kita benar-benar menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok berbeda. Dua kelompok berbeda itu gimana, Ibu? Jadi, membandingkan rata-rata dua kelompok pada subjek yang berbeda ya, termasuk uji komparatif dalam statistik inferensial. Kemudian di sini, eh, jadi harus ada ini. Yang paling penting ketika kita mau uji beda dua kelompok, itu harus asumsinya harus terpenuhi. Bagaimana Bu memenuhi asumsinya harus normal dan harus homogen. Nah, untuk kasus pertama kali ini memang eh, isinya itu harus mana dulu? Ini memang apa? Saya ubah dulu hurufnya ya biar terbaca. Ini memang syaratnya itu harus normal dan homogen. Jadi ketika ada mata materi tertentu di pertemuan tertentu pasti akan saya hadirkan manakala tidak normal atau tidak homogen. Nah, kalau ini memang saya kasih materi yang normal dan homogen ya. Jadi sederhananya gimana? Apakah rata-rata nilai kelas 4A benar-benar berbeda dari kelas B atau hanya kebetulan? Nah, makanya diperlukan uji beda dua kelompok. Nah, ternyata uji beda dua kelompok ini punya dua jenis yaitu uji sampel berpasangan atau paired sample t-test dan uji sampel independen atau independent sample t-test. Sekarang kita bahas yang paired sample t-test ya. Jadi kalau paired sample t-test itu subjeknya sama, diukur dua kali. Misalnya kita membandingkan pre-test dan post-test. Skor waktu pada kedua bergantung pada skor pertama. Contohnya dari ulangan sebelum dan sudah pembelajaran ya. Kemudian misalnya ini tadi udah berikan contohnya ya. Kemudian bagaimana Bu uji sampel independent t-test itu ya? Kalau uji sampel independent sample test itu apa? Nah, jadi dia menguji dua kelompok subjek yang berbeda dan saling bebas. Setiap subjek hanya pada salah satu kelompok. Misalnya ini ada kelas eksperimen sama kelas kontrol. Ada kelas yang pakai PBL, ada kelas yang pakai direct instruction. Nah ya, eh, nah jadi di sini karena pakai ini ya format yang berbeda. Nah jadi ketika
Jadi eh, Mas Mbak di sini tuh harus paham manakala pakai uji pen dan sampel di tes dan manakala pakai uji sampel berpasangan atau pair sampel berpasangan dan makanya di sini itu pastikan desain penelitian sudah jelas sebelum memilih jenis uji. Jadi peneliti ini sebenarnya itu benar-benar apa ya harus tahu mau pakai desain apa, tujuannya apa, hipotesisnya apa. Kemarin kan Bu Beri sudah memberikan soal tentang itu ya, sudah memberikan soal tentang bagaimana merancang hipotesis ya. Nah, jadi itulah yang menentukan bagaimana desain penelitian kita. Nah, sekarang untuk saat ini kita akan bahas uji independent sample test. Tadi udah saya jelaskan ya, itu uji independent sample test itu apa saja. Ini nanti akan saya ganti hurufnya aja biar lebih enak ya. Oke. Karena kadang-kadang kalau di YouTube itu nggak terlihat gitu ya. Tadi udah saya katakan uji independent sampling adalah teknik statistik parametrik yang menguji perbedaan rata-rata dua kelompok subjek yang berbeda, tidak berpasangan dan saling bebas ya. Dan ini subjeknya berbeda. Jadi ada kelas A, kelas B gitu ya. Kita pakai proses tapi ini kita membandingkan dua data yang berbeda dan dua subjek yang berbeda. Saling bebas skor kelompok satu tidak dipengaruhi oleh kelompok dua. Menggunakan skala intervalator rasio, data berskala harusnya Anda udah hatam tentang ini jenis skala ya. Kemudian parameternya adalah membutuhkan asumsi normalitas dan homogenitas ya. Jadi sebelum kita jauh sampai apa ya pembahasan, eh, Anda harus paham bahwa ternyata data dalam uji independen sampel adalah harus normal dan harus homogen. Syaratnya gitu, asumsinya terpenuhi. Anda udah paham ya bagaimana asumsi dasar ya. Itu. Dan kalau sudah asumsi dasarnya, kita bahas ke hipotesis statistik ya. Ada dua pernyataan nih ya. H0-nya, H1-nya sudah ya kemarin materinya. Kalau H0 itu adalah mu 1 sama dengan mu 2 atau tidak ada perbedaan rata-rata populasi antara dua kelompok. Ya, kemudian hal satunya atau hipotesis alternatifnya itu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Artinya kalau tidak sama berarti berbeda ya. Terdapat perbedaan rata-rata populasi yang signifikan antara dua kelompok. Ingat, ini bukan uji homogenitas ya. Kalau uji independent sample test adalah kalau independent sample test itu kita benar-benar menguji perbedaan rata-rata kelompoknya ya, rata-rata nilainya. Tapi kalau homogenitas itu adalah variansnya ya. Nah, ini juga ada rumus tentang ini rumus itunya ya, rumus Excelnya ya. Tapi yang kali ini Bu Beni hanya meminta Anda untuk praktek SPSS-nya ya. Nanti Excelnya di gitu ya. Excelnya itu nanti akan ada sendiri. Nah, ini adalah data yang saya sajikan dua kelompok berbeda pakai PBL dan DI. DI itu adalah Direct Instruction atau pembelajaran langsung atau biasa disebut dengan pembelajaran konvensional. Nah, ini nanti sudah saya share juga di Excelnya, biar Anda tinggal kopas ya. Ini ada Excel data praktikum SPSS, nanti akan saya share di Moka. Anda kopas PBL sama DI ini ya. Kopas kemana? Ke SPSS-nya langsung gitu ya. Seperti ini. Ntar SPSS biar nanti. Nah ya, ini harus paham ya, ini modelnya. Ini harusnya Anda udah hatam ya berkaitan dengan ini ya. Nah, udah hakam dan sebagainya. Kemudian sampai 60 berarti ingat juga variable view-nya. Ini ya, karena ini model, ini monominal, ini scale, desimalnya 0, seperti ini. Jangan lupa untuk uji normalitas dan uji homogenitasnya. Saya tidak akan menjelaskan itu karena Anda udah hatam ya. Nanti tinggal uji normalitasnya Anda harus sama. Sama dengan mana, Bu Bening? Sama dengan hasilnya saya ya. Jadi Anda di data ini juga menguji normalitas dan homogenitas, oke? Kalau sudah, ini ya, saya jelaskan dulu sebagai pengantar, kenapa sih Bu hanya normalitas dan homogenitas? Kenapa kemarin tidak? Kan kemarin ada linearitas, ada heteros, ada multiko, ada auto, itu kenapa tidak dipakai semua? Oke, baik ya. Jadi, kalau uji homogenitas itu kan hanya menjawab apakah varians kedua kelompok sama, sedangkan independent sample test itu menjawab apakah rata-rata kedua kelompok berbeda secara signifikan. Kemudian uji homogenitas itu menanyakan apakah sebaran nilai kedua relatif sama, iya sama gitu ya, sebaran nilainya, variansnya. Tapi kalau independent sample test, apakah rata-ratanya berbeda? Makanya butuh uji T. Nah, kenapa tidak pakai linearitas Ibu Bening? Oke, baik ya. Akan saya jelaskan pelan-pelan.
Kenapa tidak pakai uji uji linearitas ya, Bu? Tidak bisa di bentar dulu. Ini kok tidak bisa dilanjutkan ya? Pertanyaannya. Nah, kenapa sih Bu tidak pakai uji linearitas? Itu akan saya berikan, ya, berikan di sini. Uji linearitas seperti apa? Karena uji linearitas itu untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya terbentuk linear. Nah, uji ini diperlukan pada analisis yang mengkaji hubungan atau pengaruh, misalnya regresi linear berganda, korelasi Pearson, ANCOVA. Nah, kemarin sudah saya bahas ya. Berarti seharusnya kemarin waktu Anda uji korelasi sudah harus pakai uji linearitas gitu ya. Karena kemarin langsung saja kan asumsinya. Nah, sekarang contohnya ini contoh pakai uji normal linearitas ya. Apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar? Itu. Apa ini contoh-contoh judulnya aja atau pertanyaan penelitian saja. Apakah pengguna media digital mempengaruhi keterampilan berpikir kritis? Nah, pada kasus yang ini itu variabel X dan Y memiliki hubungan yang linear sehingga perlu diuji linearitasnya ya. Kemudian kalau pada uji beda dua kelompok yang diuji apa Bu Bening? Nah, misalnya di penelitian ya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan model PBL dan model DI atau konvensional? Nah, di sini peneliti tidak menguji hubungan linear antara dua variabel numerik, tetapi hanya membandingkan rata-rata dua kelompok, gitu ya. Makanya ada kelompok satu pakai PBL, kelompok dua pakai direct instruction ya, atau konvensional juga boleh. Dan variabel terikatnya nilai hasil belajar. Karena fokusnya adalah perbedaan rata-rata, bukan hubungan linear, maka uji linearitas tidak menjadi prasyarat. Ya, nah ini adalah hasil uji normalitas datanya Bu Bening yang Excel tadi, ya. Data uji beda dua kelompok harus sama dengan punya Bu Bening angka-angkanya ini ya. Terutama Anda harus paham nilai siksa periodiknya segini, ini juga segini. Harus sama angkanya karena data kita sama. Kalau beda berarti ada salah. Oke? Kalau salah berarti udah paham ya. Makanya ini saya tidak akan jelasin ya. Kemudian uji homogenitasnya seperti apa Bu Bening? Oke, saya tampilkan. Ini belum bisa ditampilkan. Bentar. Jadi angkanya harus sama karena angka kita kan sama ya. Jadi Anda harus hati-hati masukkan angkanya, masukkan SPSS-nya ya. Kemudian dan di sini ada namanya uji homogenitasnya. Jadi Anda selain menguji normalitas tadi ya, asumsinya juga harus menguji homogenitas. Ini ada nilainya harus sama dengan ini ya. Jadi saya berikan ini tuh semuanya harus sama angkanya. Karena dan saya tidak akan menjelaskan ini gimana angkanya didapat karena udah saya jelaskan di bagian awal ya. Kemudian lalu kita lanjut ke analisis uji independent sampling test ya. Oke, baik, bentar. Karena nanti akan menjelaskan dua. Nah, ini ya. Bentar, ini akan menjelaskan dua variabel yang apa? Dua aplikasi yang berbeda, makanya harus benar-benar sama gitu ya. Maksudnya laptopnya kan biar gak ngehang sambil ngerekam dan sebagainya, memang harus pelan-pelan saya buka SPSS-nya karena SPSS-nya juga masih loading ya. Jadi tenang saja, nanti statistika itu memang semenyenangkan itu ya. Jadi Anda harus enak aja gitu ikuti mata kuliah saya karena sangat menyenangkan sekali gitu ya. Oke, next. Ini adalah uji beda dua kelompok ya. Catat langkah-langkahnya ya. Analyze, compartment, independent sample test itu ya. Kemudian masukkan variabelnya, definisikannya dan sebagainya ya. Jelaskan analisis interpretasinya. Oke, langsung saya akan share yang SPSS ya. Nah, ini tadi kan seperti ini ya. Anda ikuti yang ada di PowerPoint-nya Beningan buat nyontoh karena bukan ujian ya. Kita klik analyze, oke ya. Kemudian compare mean, kemudian independent sample test. Oke. Nah, modelnya masuk grouping variabel. Nilainya masuk tas variabel. Kemudian grupnya ini di define group ya. Satu-satu udah continue. Kemudian kalau sudah gini klik continue lagi. Oh, tadi udah klik continue ya. Klik continue. Kemudian oke. Hasilnya angkanya harus sama persis dengan ini. Ya.
Nanti kita bacanya gimana Bu Bening akan saya jelaskan satu per satu ya. Nanti biar apa? Biar Anda tuh makin mantap ya, makin mantap. Jadi angkanya harus sama punya dengan Bu Bening karena data kita sama. Kalau beda berarti kamu yang salah. Dan dosennya maha benar gitu ya. Tadi seperti ini ya. Aduh, ini Bu Bening tuh sampai tenggorokannya kering ya karena memang ngajar sampai malam banget ya ini seperti ini. Hasil harus sama juga ya. Bagaimana Bu membacanya? Oke, baik kita pakai varian homogen ya, pakai uji levelnya. Ini kan signya 0,005 ya, harusnya sama dengan yang tadi ya. Artinya apa? Homogen. Kita pakai baris yang equal variance assume karena homogen dan normal ya. Nah, kemudian ini apa Bu Bening? Nah, ini kita lihat lesik to Thailand ya. Jadi, lihat signifikansi dua arah. Karena ini angkanya kecil sekali, kurang dari 0,1 alias 0,05, maka hak nolnya ditolak. Artinya apa? Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara model A dan model B. Gitu ya. Kemudian tanya dari mana? Ini DF ya? Dari apa ya? Derajat kebebasan ya. Di 58 dari mana? N1 plus N2 dikurangi 2 itu ya 30 tambah 30 dikurangi 2 sebenarnya 58. Nah, kita langsung melihat ke uji signifikansi dua arahnya ya. Karena ini kan 0,001 ya, ini kurang dari 0,05 ya, berarti artinya hak nolnya ditolak. Maka ada perbedaan yang signifikan. Kemudian mean difference-nya 7,9. Rata-ratanya itu rata-rata model satu lebih tinggi dari 7,9 poin dari model 2. Anda bisa cek nanti di hasilnya tadi ya, di min-nya ya. Selisihnya adalah 7,9. Nah, kalau ini kesalahan estimasi. Ini gimana Bu Bening? Ini selisih rata-rata hanya sekitar 1,117 poin. Maksudnya gimana Bu? Ya, jadi di sini semakin kecil nilai ini, semakin presisi estimasi perbedaan rata-ratanya. Karena ini cuma satu, berarti semakin kecil juga ya. Makanya ini presisi gitu ya. Perbedaan rata-rata itu sangat, sangat, sangat presisi gitu ya. Nah, kemudian ini bagian ini lower dan upper 4,475 dan 11,325. Nah, karena ingat baik-baik kita pakai alpha 5% atau 0,05. Makanya di sini tingkat kepercayaan kita adalah 95% yakin bahwa selisih rata-rata populasi sebenarnya berada di rentang 4,475 sampai 11,325 yang mana tidak melewati angka 0, maka perbedaan kedua kelompok benar-benar signifikan. Nah, gini, Bu Bening kok ini ada uji signifikansi dua arah, maksudnya gimana ya Bu? Saya nggak paham. Nah, jadi dalam konteks uji independent sample test dua arah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok tanpa memperhatikan kelompok mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini urutannya ya, dari statistik deskriptif dulu, kemudian baru uji normalitas, homogenitas, independent sample test, dan baru nanti kita interpretasi dan pembahasan. Nah, ini adalah bedanya signifikansi dua arah dan satu arah. Two tiled and six one tiled ya. Kalau uji dua arah tadi ya, hipotesisnya itu pakai mu satu tidak sama dengan mu dua. Tapi kalau uji satu arah, mu satu lebih besar dari mu dua atau sebaliknya, mu satu kurang dari mu dua. Ya, ini pakai dua daerah penolakannya pakai dua sisi. Kalau satu arah satu sisi. Kalau output output SPSS-nya langsung tersedia, tapi kalau yang satu arah kurang tersedia ya. Dan ini lebih sering dipakai untuk skripsinya PhD ya. Ya, memang yang satu arah memang jarang. Kalau Anda lanjut S2 mungkin akan pakai satu arah. Kalau saya dulu waktu S2 pakainya satu arah. Ini nggak bisa di apa das lagi, bentar lagi loading lagi laptop saya. Jadi itu ya, nanti kalau bertanya kenapa sih sick to toilet ibu ya bu? Nggak sik aja, ada sick to toilet ya. Ini namanya signifikansi dua arah artinya ya. Nah ini kemudian nah, ini karena tadi udah saya jelaskan kalau dua arah itu karena h satunya atau H alternatifnya mu PBL tidak sama dengan mu konvensional ya, makanya pakai uji dua arah sigtutalid. Tapi kalau judulnya misalnya gini, keefektifan model PBL terhadap hasil belajar matematika. Jadi nanti H alternatifnya adalah mu PBL lebih besar dari mu konvensional. Ini pakainya satu arah, gitu ya. Kemudian, nah ini signifikansi statistik yang diindikasikan oleh nilai P itu tidak cukup ya. Jadi tadi itu tidak cukup ya. Jadi kita ada namanya uji efek, ukuran efek atau efek size. Nah ini ada seperti ini tadi ya, di bawahnya masih ingat ya. Nggak lupa lah ya, maksudnya ini tuh kamu pasti nggak lupa dengan ini kan. Nah,
Nah, ini ada tadi luaran SPS-nya ada Cohen, Hedges, Glass gitu ya. Ini ada nilai seperti ini. Kita lihat yang mana Ibu? Nah, ini ada uji Cohen ya. Bentar dulu ini kok mengganggu ya. Ya, oke. Nilai kohennya kalau 0,20 itu kecil, 0,50 itu sedang, 0,88 itu besar, lebih dari satu adalah sangat besar. Karena ini kita pakainya nilai kohen ya, 1,192. Ini lebih dari satu. Makanya efek model satu terhadap hasil belajar itu sangat besar ya. Itulah gunanya kolom Independent Sample Effect Size pada SPSS. Tuh. Dan Anda udah paham ya sampai di sini bagaimana bagaimana menginterpretasikannya. Jadi eh, kenapa Bu nggak pakai hedges, glass dan sebagainya gitu? Akan saya jelaskan ya. Kalau kita pakainya koin aja karena itu lebih umum ya. Nah ini karena uji koin itu menggunakan rata-rata ukuran kedua kelompok sebagai patokan. Nah kalau hedges itu sama seperti koin, tapi penggarisnya dikoreksi agar lebih akurat pada sama kecil ya. Kemudian kalau glass itu hanya menggunakan ukuran kelompok kontrol sebagai patokan. Kemudian ini ya, jadi perbedaan Cohen, Hedges, dan Glass itu mau pakai yang mana? Jadi ini kalau Cohen itu pakai standar deviasi gabungan, kalau Hedges pakai standar gabungan koreksi, kalau Glass standar deviasi kontrol. Variansinya mungkin sangat cocok, ini cocok nih bisa. Sampelnya kecil kurang optimal kalau Cohen, Hedges sangat cocok gitu ya, bisa juga. Dan variansinya tidak mungkin ini kurang cocok kalau pakai Cohen, Hedgesnya juga kurang cocok dan sangat cocok. Dan ini gini Mbak, intinya kalau Cohen itu paling sering dipakai. Kalau Hedges, Glass itu biasanya di kasus tertentu atau bahkan di jurnal internasional. Ya, sekian penjelasan dari Bu Bening ya. Saya harap ini sangat menyenangkan buat Anda. Terima kasih buat Mbak Tara atas semangatnya dan Bu Bening juga dari semangat rekaman malam-malam ya, makanya glowing. Gak apa ya. Eh, Kelihatan banget di dalam lampunya ya. Ya, sekian dari Bu Bening. Statistika itu sangatlah menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.